Terus melihat karakter seseorang tadi. Jadi kalau dia agak kasar ngomongnya, kita nyantai aja. Dulu diajarkan di klinik melihat seseorang itu dari mulai kepala sampai dia berdiri dan berjalan, karena akan terbaca. Contoh, batang hidungnya agak bengkok sebelah kanan, berarti ada gangguan pada tulang lumbal dan juga tulang pinggul. Tuh, telinganya tinggi sebelah, berarti dia gangguan pada tulang servikal. Nah, jadi kami dah membaca itu. Kemudian nanti saya ajarkan apa ya, lihat telapak tangannya itu ya. Nah, dia duduknya miring. Kemudian contoh kayak mata saya lembab ini kan kurang tidur nih. Jadi biasanya tidur tapi gelisah tidurnya, ya kan? Saya biasanya tidak pakai AC, tidak pakai kipas angin, rupanya hidup kipas angin. Dan saya matikan, rupanya hidup lagi. Siapa yang hidupin kipas angin? Ya mungkin itu, karena kalau kita ikan dingin nggak perlu kipas angin. Pas di sini ternyata harus pakai kipas angin. Nah, ada yang betah, ada yang tidak. Terus melihat karakter seseorang tadi. Jadi kalau dia agak kasar ngomongnya, kita nyantai aja, menurunkannya tadi itu. Bukan berarti kita lemah, tapi ya Pak, saya suka bersandiwara di depan pasien. Ya kan, hati dan kesal dengan sikap lakunya, tapi tetap bersandiwara menghargai dia kan. Nah, jadi memang pandai-pandai. Ya, bagaimanapun nanti ujung-ujungnya dia datang lagi. Ujung-ujungnya dia datang lagi. Kesal dia terhadap si tingkah laku kita, dan begini dia marah-marah, obat ini tidak ada manfaatnya. Sudah 2 minggu saya makan masih juga sakit begitu kan. Itu kalimat yang sederhana saya lakukan tadi itu. Pak Haji, Allah yang turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Jadi 2 minggu itu belum masanya untuk sembuh Pak Haji. Mungkin ditambah 1 minggu lagi. Jadi begitu aja kalimat yang sederhana. Kalau dilawan dia juga apa yang terjadi? Ya kan? Nah insya Allah ditambah lagi ikhtiarkannya. Mudah-mudahan bismillah Allah sembuhkan. Bahasanya gitu aja. Bahasa kasih sayang kan Ustaznya yang tadi itu kan mahabbahnya. Nah, insya Allah. Tapi dari ratu wajah Saiful insya Allah nampak orang senang. Kalem, adem begitu ya. Nggak tahu yang aslinya. Astagfirullah. Iya, akhlak terapis. Ya, tebarkan senyum. Saya ikut kemarin pelatihan 1 hari bersama dengan Ustaz Sodikin dari Jakarta. Jadi kata beliau, ketika pasien itu datang, dia sendiri yang menyambutnya. Ketika pasiennya pulang, dia sendiri pula mengantar sampai ke pintunya tadi. Jadi artinya apa? Pasien itu merasa dihargainya betul. Datang senyum, makanya saya bilang kan latihan senyum itu. Kalau bisa pagi itu kita ada latihan di depan cermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, baguskan wajahku dan baguskan budi pekertiku atau akhlakku. Subhanallah. Itu yang harus kita pakai. Bahasanya ya bagaimana lah. Kadang makanya saya heran, Pak Yayan orang Sunda ya. Nah, selalu begitu. Pak Yayan orang Jawa ya, bukan Banjar saudara. Tapi jarang pakai bahasa Banjar. Tapi selalu disebut orang Sunda atau orang Jawa. Mungkin tadi itu. Kita dah kebiasaan melayani tamu. Karena dulu juga sekolah ada program yang NHC itu 1 bulan itu latihan bahasa untuk menyambut tamu, bahasa melayani tamu, ya kan, penataan. Makanya saya berusaha klinik itu servisnya mirip dengan hotel, meskipun di bawahnya hotel. Jadi ada yang apanya? Yang pertama paling tidak perbanyak senyum tadi. Kemudian mendoakan kebaikan. Jadi ujung-ujungnya ada kalimat semoga. Semoga.
Oh, hipertensi. Ya Bu, nah karena ini nih, karena pola makannya, karena tidurnya yang kurang, dan karena emosinya. Nah, insya Allah setelah berbekam ini, Ibu kemudian melakukan herbal ini dan juga berpuasa sunnah, Allah angkat penyakitnya. Nah, begitu bahasanya. Oke. Lanjut, menjaga nama baik. Artinya apa? Kita tahu dia bertato, ya bertato dia. Saya tidak sebutkan kepada orang lain. Saya tahu dia penyakit kanker dan tumor, itu tahunya saya dengan keluarganya aja, tak saya sebutkan di forum. Nah, jadi ada orang yang bertanya itu penyakit apa tuh Pak ya? Yang penyakit agak berbeda sedikit. Nah begitu, karena kenapa? Menjaga nama baik kliennya tadi. Dia merasa bahagia, penyakitnya dirahasiakan. Kan ada orang yang malu dengan penyakitnya. Coba ada seorang bapak-bapak yang periksa dia mandul, ya kan? Cukup lama dia bercerita, kemudian dia keluar. Pak, kok lama kali ngobrol di dalam. Apa penyakit bapak itu? Kemandulan. Dengar ya? Kira-kira itu terjadi. Nah, enak kan? Nah, jadi memang perlu kita jaga. Ikhlas memberi ilmu. Nah, seperti air sungai yang mengalir. Lepas aja. Kalau dokter umum sama dengan dokter spesialis beda nggak? Dokter umum bagaimana pemeriksaannya? Biasa-biasa saja, ya. Oh, Bapak siapa namanya? Burhan. Catat. Sakitnya apa? Oh, catat. Langsung resep. Ini obatnya, silakan diambil. Kan begitu dokter umum. Berapa bayarnya? 100.000. Dokter spesialis pindahkan ke situ, berapa bayarnya? 200. Bapak namanya ini, sakitnya ini. Ditanyanya kan banyak yang ditanyanya. Tidurnya bagaimana? Kencingnya bagaimana? Buang air besarnya bagaimana? Mudah terdawa? Oh ya, Pak banyak minum air putih ya. Jangan lupa banyak makan buah. Ini resepnya. Ya nanti 1 minggu datang ke sini lagi ya. Kan begitu tuh. Kan berbeda. Nah hari ini tugas kita adalah berbagi ilmu. Masalah ibadahnya kita perhatikan, masalah emosinya kita perhatikan, masalah jaga makannya kita perhatikan, pola makannya kita perhatikan. Maka kalimatnya adalah jadilah sungai yang mengalir. Air sungai yang mengalir. Jadi tidak pelit dengan ilmu dan ikhlas berbagi ilmu tadi. Padahal biaya kita belajar ini cukup luar biasa. Contoh Ustaz Aziz kemarin itu 5 juta, 3 juta, ya kan? Saya pun kalau saya hitung-hitung belajarnya itu mungkin sudah jadi spesialis untuk belajarnya berjuta-juta. Ya. Tapi saya belajar bekam murah dulu 350.000. Berapa lamanya? 6 bulan baru 350.000, kemudian 6 bulan lagi 350.000 sampai dengan 2 tahun. Ibu-ibu sekarang berapa? 2 hari 850.000. Masya Allah. Kemudian santun dan sabar. Ini udah paham semuanya. Semangat terus belajar. Baginya SOP terapisnya menjadi duta Rasulullah di bidang pengobatan. Saya bahagianya itu tiap pagi. Karena kenapa? Saya menyampaikan pada diri saya sendiri adalah saya ini duta dari Rasulullah. Duta dari Rasulullah. Maka semangat untuk pergi untuk praktek tadi itu, duta Rasulullah dalam pengobatan fibrosis. Kemudian harus punya kompetensi ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ada apapun nanti masalah di klinik atau di rumah terapi itu, kita ikhlas saja dalam beramal. Ya. Kemudian dalam kondisi berwudu, pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah? Kenapa dia masih hidup punya terompa di surga? Nabi ketika Isra dan Mi'raj menyaksikan terompa yang berjalan di surga. Ya Jibril, itu terompa milik siapa? Milik Bilal bin Rabah. Padahal Bilal masih hidup di dunia. Kan dulu Nabi wafat daripada Bilal bin Rabah. Apa keistimewaan dari Bilal bin Rabah? Karena wudhunya tak pernah batal dan suka melaksanakan sholat sunat wudhu. Nabi tidak ada melaksanakan sholat wudhu
Bilal melakukannya, tapi Nabi tidak melarangnya. Itu keistimewaan. Maka jaga wudhu. Tadi sudah berwudhu belum? Sudah waktu mau belajar ya. Saya suka mengajarkan kepada anak-anak di MDA itu untuk selalu berwudhu. Ya, insya Allah. Kemudian tidak merokok. Di sini ada yang merokok? Nah, kalau Nesri masih merokok, tidak lagi ya. Bang Andi merokok? Ustaz Saiful? Ustaz siapa namanya? Di belakang. Zainal merokok. Ustaz Mul? Alhamdulillah. Antum? Tidak juga. Hebat semuanya di sini ya. Peserta hari ini tidak ada satu pun yang merokok. Cewek merokok. Wadah, saya lihat tadi di pasar kemarin. Banyak ternyata emak-emak di sini yang merokok. Mantap pula di sini. Insyaallah. Karena kenapa? Fatwanya itu dipakai orang PBI. Zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana mau menyehatkan orang sedangkan dia bikin penyakit pada dirinya sendiri. Nah, jadi kalau seandainya merokok, nah, jadi tidak bisa meninggalkan merokok, maka dia tidak boleh merokok di depan pasien. Itu dia. Kemudian membekam sambil main handphone. Selesai. Dia menunggu 3 menit, ambil HP main HP. Nah, itu tidak boleh. Karena kadang ada keluarga yang masuk ke dalam itu istrinya, di fotonya. Nah, kadang lapor masuk, Pak Yayan, coba cek ini kliniknya di sini. Ada laporan dari keluarga bahwasanya terapisnya membekam suaminya sambil main handphone. Tentu saya cek, udah Mas Raya. Pencatnya siapa? Akhirnya saya telepon, akhi, tolong datang ke pencat itu, tolong nasihati. Ada video fotonya yang bersebaran dan dapat laporan ke Pemda. Itu. Karena menjaga akhlaknya tadi sebenarnya. Kan tidak sebenarnya masalah betul, tapi akhlaknya yang kena. Karena pasien merasa diabaikan, dia bayar loh. Nah, itu tuh masalahnya. Dia bayar. Kemudian berpakaian rapi dan bersih. Kita dilarang membekam pakai baju kaos obrol. Kalau di klinik, kalau di rumah terapi Lataza ada 2 ada macam metode. Ya, ini baju untuk terapisnya cukup panjang, ya. Ini baju terapisnya. Begini, kan mirip dengan dokter bedah kan? Makanya bayarnya mahal. Ya, ini baju terapisnya. Kemudian ada juga yang pakai celemek. Dia kan 2 metode tadi, baju yang seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini, itu wibawanya beda. Kan ketika keluar dari situ orang tercengang, masalah. Ya ngapain? Jadi kalau kita ngasih obat resep banyak, dibeli semua. Itu keistimewaannya tadi. Tapi kalau pakai celemek seperti yang di dapur, paham kan maksudnya? Nah, jadi agak sedikit biaya bekamnya tadi. Kemudian ini baju pasien. Ini baju pasien. Juga ada yang pakai kain sarung saja. Ya kan, mempermudah proses kain sarung saja. Kalau baju pasien, kalau duduknya di sini, ini boleh dirancang. Nah, kalau bisa rancang sama-sama. Kan di kursi ini. Nah, dia pakai begini dan buka baju ya. Nah, jadi tinggal duduk begini aja. Nah, begini. Kan akan bisa membekam kayak gini ya. Karena ada yang malu semuanya terbuka, maka dikasih baju ini. Jadi kalau nggak malu dia cukup dengan kain sarung saja. Pembekam tidak boleh pakai baju oblong. Ya. Lanjut, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian alat serta ruangan. Jadi teman-teman, yang sering kenanya adalah ketika mau bekam itu masih nampak darah di gelasnya. Kemudian kalau di sini tadi kan diperhatikan nggak ada yang warna biru ya. Saya punya yang biru, masih nampak lemak-lemak minyak itu di penanya tadi.
kadangkala ada keluarga pasien yang masuk nampak begitu, laporannya masuk ke kita, artinya kebersihan terapisnya, alat terapis tadi itu dipertanyakan. Nah, ujungnya apa? Sterilisasi. Jadi hati-hati teman, kadang sepele-sepele itu yang merusaknya. Memberitakan manfaat terapi bekam. Jadi pulangnya itu tetap diberitahukan kepada pasien manfaat daripada bekam supaya dia berkelanjutan. Masih ingat yang kemarin, bekam itu bukan untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat dan sakit. Ya, jadi semuanya berarti kalau bisa semua orang harus dibekam. Kendalanya nanti kita buka klinik bekam atau rumah bekam itu, orang yang jauh lebih dulu tahu daripada orang di sekitar kita. Ya kan? Lihatlah, saya ada berapa buka rumah bekam, lebih tahu orang yang jauh daripada yang di sekitar kita. Terkejut saja mereka. Kok orang lain kali parkirnya. Nah, baru mereka datang konsultasi dan juga berbekam. Yang kedua, kendalanya nanti, ya kan, suami orang mau dibekam, suami kita takut bekam, akan ketemu tuh nanti. Nah, jadi pandai-pandailah nanti teman-teman untuk mengolahnya tadi. Ini herba yang kita rekomendasikan kemarin. Ada madu, ada kurma, sari kurma boleh, kemudian mineral, ada jahe, ada labung, pisang juga disarankan makan, susu juga disarankan. Habatus sauda ya. Baik, teman-teman semua, sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, Ya. boleh dibikin bekam khusus perempuan gitu? Namanya? Ya, maksudnya kita hanya menerima pasien perempuan. Muslimah boleh, tapi alangkah ruginya. Jadi kalau ada ikhwan yang mau berbekam, panggil, ada anti, ada nisbi, gitu. Terima aja. Kadang dia diantar sama suami kan, dia bekam, bang bekam lah bang, gitu kan. Tapi kita nggak punya pula terapis cowok, maka dipanggil teman kita. Buka aja. Makanya buat amal manusia. Cowok panggil aja boleh. Masya Allah. Jadi yang saya khawatirnya nanti ada di mana yang perempuan. Tentu dipanggil salah satu di sini. Besar itu apa yang bekamnya? Nisbi dah punya istri nak, diajarkan dulu. Masya Allah. Anaknya 2. Bukan istrinya. ada istrinya Pak. Berarti belum bisa dibilang kiai. Ciri kiai itu apa? Istri 2 punya pondok pesantren. Selesai dengan 2 ya. Nah, berarti punya pondok pesantren. Baru kami tukar nama ustaz menjadi kiai. Buya. Baik. Kita coba pelajari yang ada di jari tangan sambilannya. Hanya sedikit, Ustaz. Boleh. Kalau training bekamnya ada tingkatan gitu, Ustaz? Tingkatan gimana? Kita kami training ini harus Bekam sunnah 1, nanti namanya bekam lanjutan. Ada nanti itu training upgrading namanya. Nah, itu ada di program PBI upgrading bagi yang sudah menjadi anggota. Ujian dulu, nanti upgrading. Contohnya bekam khusus titik kolesterol aja. Kemarin kan sudah saya gambarkan. Jadi dia membekam tidak terlalu banyak. Misalnya dia kolesterol cukup titik kolesterol 4 saja yang dibekamnya. Gitu. Tapi kalau hari ini tingkatkan aja dulu bekam sunnahnya, titik yang diajarkan pada buku ini.